Awas lagi. Tahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oh, ke Mensos menegur Novi kemarin? Pastinya. Ini gue operasi tergantung wartawan. Kalau pada libur, besok libur ya besok ya gitu. Kan dia merasakan seperti intimidasi atau bisa mungkin biaya berobat dari dia semua, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada. Saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah. Sakit. Nggak bisa tidur Agus. Kan Agus kan udah nggak lihat lagi, kenapa harus mempersoalkan kulitnya? Hah? Yo, Bang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Si Abu belum in frame, masih jilat-jilat ya. Si Bangun lagi miring-miring palanya, dua topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Baru ditinggal 2 hari case-nya Agus dan uang donasi ini. Ada aja updatean yang baru yang wadididau, yang bikin Mamang harus konsentrasi lebih ya buat mengejar ketinggalannya ya. Ini banyak hal baru yang menarik nih Nyo. Karena di perkara Agus sendiri yang disiramnya itu sudah masuk ke persidangan. Itu nanti juga ada kuasa hukum siapa namanya Aji yang nge-spill tipis-tipis gitu. Nanti juga akan diinfokan seluruhnya oleh Aji. Jadi ada momen nanti kesaksian Aji di mana Aji mau ngebuka semuanya kenapa sih dia sampai melakukan gitu hal ya. Penyiraman itu. Tipis-tipis sih yang di-spill katanya ada semacam intimidasi. Nah nanti kan dikorek juga tuh penyebabnya apa, terus intimidasinya kayak gimana dan sebagainya. Akan dibuka sama Aji nanti di persidangan katanya ya. Jadwalnya nanti menyusul, nanti kita lihat juga videonya. Terus juga kan yang kita tahu ya, Santai People juga mungkin tahunya tuh bahwa hari Rabu kemarin itu adalah jadwal operasi dari Agus. Ya enggak kan di minggu lalu diinfokan bahwa setelah pengecekan akan ada jadwal operasi di hari Rabu. Rabu katanya. Tetapi kemarin aku cek update beritanya itu bukan operasi tetapi jadwal ke Kemensos. Lah, nanti kita lihat deh sambil kita lihat pelan-pelan ya. Tapi pertama meluncur dulu ini. Cus. Nio. Ya. Tepat juga di kemarin kalau nggak salah ya, Teh Novi dan tim yang diketuai oleh Bang Pablo datang ke Kemensos. Iya mungkin untuk diskusi dan sebagainya. Ya sayangnya apa yang diobrolkan tidak dipublish gitu kan, hanya kunjungan dan segala macamnya. Cuman ada yang bikin teman-teman netizen salfok. Coba ini kita ceki dulu. Play. Nah ini audionya memang mute, cuman bisa kita lihat anggota timnya ada Bang Pablo tuh sebagai ketua tim kalau memang lihat ya, karena posisinya di tengah. Terus juga ini di ruangan Kemensos, ya kan. Terus sepertinya sedang ada diskusi mengenai masalah kisru uang donasi ini sepertinya ya. Nah di hari yang sama juga, sama kalau nggak salah sama-sama Rabu, mohon maaf kalau salah ya. Agus dan tim juga ke Kemensos. Seperti apa kita meluncur? Cus. Ini Nyo, dari Intent Investigation, momen Agus Salim datang ke Kemensos ditemani Farah Tabas terkait kisru uang donasi ceki-ceki. Play. Kalau secara timeline ini sesudah Teh Novi dan tim datang. Aku nggak tahu ini follow up dari Kemensos. Dari rumah sakit dia nih. Ya Gus, semangat terus. Ini Kementerian Sosial Gus, Kementerian Sosial. Kita mengadu. Lu jangan lihatnya sebelah situ ya. Jadi yang di Kementerian Sosial nih aku sini. Jauh ya Bang mainnya? So, kemarin mereka kesini kan? Iya Bang. Hello guys, hari ini Agus bersama dengan Farhat akan curhat. Bukan curahan hati tapi curahan Farhat di Kementerian Sosial. Ya Gus?
Semangat. Agus berat badannya naik 2 kilo. Wih, Tahu makan sate kan? sehat dong Gus. Kau tahu makan sate itu. Iya, semua. Kita nyusul aja sih, biar yang bakar. Hah? Gak muat. Ada kesayangan itu. Nah, obatnya. Terus itu kan nyari Bang. Iya. Nah, ini Kemensos di ruang Sini masuk. Iya. Makasih ya. sepertinya juga teman-teman jurnalis tidak nggak boleh ngeliput ya diobrolinnya apa, karena memang nggak banyak beredar itu yang diobrolinnya apa, cuman kayak footage ini aja gitu. Ya, ini usai meeting ya. Oh enggak, salah ruangan kayaknya. Agus sedih. Senang loh. Ada kamera di depan nih. Agus sayang, Agus nggak bisa lihat TV lagi Agus. Belok kiri. Ayo Ki, semua rame-rame. Ayo jalan. Agak dipercepat jalannya. Udah mau lari nggak nih? Gus, tes lari dulu Gus. Lari dulu. Awas lari. Jangan ada peti. Si Agus sekarang udah bisa lari nggak nih? Pelan-pelan belok kiri. Iya, terima kasih. Oh, bolok. Oke, salah ruangan kayaknya, ruang tunggu dulu ya. Nggak boleh masuk. Iya. Tapi kalau nggak salah ada sedikit cuplikan dari Bang Farhat yang ngerekam dari dalam kayaknya. Cuman dasar teman-teman netizen anjing. Kita ke TikTok deh meluncur. Cus. Tadi udah lihat kan videonya kan? Ini sama teman-teman netizen ngeh aja dan dibikin di komparasi. Katanya kok diterima di ruangan yang berbeda gitu. Itu yang jadi pertanyaan gitu. Apa yang membedakan ruangannya gitu? Apakah karena isinya menerima petinggi-petinggi semua gitu, jadi ruangan saat menerima timnya Teh Novi terkesan lebih eksklusif gitu, ya kan? Tolonglah teman-teman netizen, ngeh aja detail kecil itu, ngeh. Kok beda diterima di ruangannya ya? Itu kan apa ya? Ada juga pemikiran netizen yang mikir kayak karena yang timnya Teh Novi yang terima petinggi-petingginya gitu. Jadi ibaratnya dikasih di ruang meeting khusus gitu. Iya, Kan bisa kalau gitu. iya kalau di kantor kan kita punya ruang meeting khusus gitu ya. Iya. Khusus untuk BOD yang ini ruang meetingnya kayak gitu. Tolonglah ya. Aduh, tapi sih aku mau berpositif thinking aja, mungkin ruangnya lagi dibersihkan karena udah habis meeting tadi gitu. Mungkin. Bukan maksud membeda-bedakan, Iya. bukan. Tolonglah. Kita kasih next ya. Cus. Nio. Ya. Ini dagingnya, anjay daging. Ini adalah momen Bang Farhat Abbas mengungkap yang katanya Kemensos itu menegur Teh Novi. Terkait nggak ada izin tuh untuk donasi. Dari Intent Investigation, judulnya bisa dilihat sendiri, ceki-ceki. Play. November kita ke Kementerian Sosial. Ternyata kemarin saudara NP sudah diperiksa di sini, menyangkut klarifikasi gitu, dapat informasi kalau Agus akan didatangi juga rumahnya, dan kali ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada dua. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawaman tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Dengan Agus berbeda, Agus menerima data pribadi gitu. Kita berharap mudah-mudahan kisru ini dapat selesai. Tunggu. Jadi maksudnya dana yang terkumpul di rekening yayasan dari donasi Agus kemarin, kan ada dua rekening tuh ya. Di yayasan itu tanpa izin.
Sedangkan yang di Agus itu boleh karena rekening pribadi. Apa gimana sih? Aku bingung. Yang aku tangkap sih begitu tuh, kalau nggak salah. Tapi kita harus nonton lagi kayaknya. Iya. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Tapi kan namanya juga kita menghargai kalian, bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Tapi ketika saya membela Agus, kalian ngejek saya, kalian lawan saya, kalian datangi rumah saya, kalian permalukan, kalian mengajak orang untuk hoax saya. Tapi ketika kalian saya tahu ada masalah, ibaratnya kalian ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Saya lagi berpikir ini, kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini, saya akan menggunakan cara-cara hukum, cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian. Termasuk DS, termasuk NP gitu. Bang, apa tadi yang dikonsultasikan di Kemensos, Bang? Ya menyangkut uang. Ya. Apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa? Aturannya di mana? Apa ancaman hukumannya, dendanya? Walaupun cuma 10.000, denda hukuman penjara kurungannya cuma 3 bulan. Tapi ada peraturan-peraturan lain dan akan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya. Kejaksaan, kepolisian. Tanggapan Kemensos gimana, Bang? Ya saya nggak membuka di sini dulu. Gitu. Mereka mendukung atau gimana? Ya, kalau saya sih saya minta kearifan dan kebijaksanaan aja. Bahwa ada orangnya namanya Agus, tidak fiktif. Ini orang buta. Jangan diperombak-ombak main-mainkan gitu. Di depan media sih boleh-boleh saja kalian nyerang kayaknya gimana gitu. Kayaknya kita mengganggu, kan dari awal saya sudah katakan. Sekarang baru rasakan kan. Kalau saya sih mending, ya itu dana pribadi Agus. Tapi yang dipersoalkan adalah dana yang masuk ke yayasan, bukan dana yang masuk ke dalam rekening Agus. Kalau itu dipersoalkan juga, siapa yang menyarankan, siapa yang memasang rekening itu? DS kan. Jadi sebenarnya dia nggak perlu capek-capek lawan hukum, karena hukum sudah akan mulai menarik mereka dalam persoalan ini. Ya, kita lihatlah gimana permainan ini besok. Tapi yang penting kita udah paham semua, dan kita katakan kan bahwa kita kan tidak tergantung dana itu, tetap jalan operasi. Justru kita ada di sini karena kita ingin melakukan seperti itu. Mereka melakukan satu perlawanan di mana mau tidak mau kita harus tetap melawan. Jadi kemarin Novi kata Kemensos kemarin apa? Ya, setahu saya bahwa dia Kemensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin? Pastinya. Tanya sendiri sama Novi. Dengan alasan jangan ada. Termasuk pengancaman itu. Nanya aja, maksudnya lu ada izin nggak, itu aja kan bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan legal nggak. Lu jangan nggak legal tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan. Apalagi ada petisi minta Farhad mundur dari pengacara, apa itu? Udahlah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya, bukan Farhad lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Jadi makanya jangan menyerang pribadi saya gitu. Karena itu Agus bukan dilindungi oleh Farhad tapi dilindungi oleh hukum. Tapi menjelaskan nggak sih Bang di dalam soal Agus mungkin dugaan pengancaman itu yang Bang sangkakan itu? Iya. Karena itu Agus bukan dilindungi oleh Farhad tapi dilindungi oleh hukum. Ya, potong dulu bentar, mohon maaf ya. Sebenarnya kan kisruh sampai nyerang ke ranah pribadi itu kan di-trigger dari salah satu anggota atau mantan anggota timnya Anda gitu kan. Pada saat awal-awal kisruh gitu kan. Menyenggol personal Tenopi, narkoboy, penjahat roda 4, penggelapan uang donasi Semeru, dipecat dari pramugari, terus apalagi tuh pokoknya semuanya, ya kan. Jadi kalau sekarang impactnya teman-teman netizen dan konten kreator TikTok akhirnya nge-counter masuk ke ranah pribadi juga, sebenarnya nggak boleh sih, itu kayak ya kan triggernya mah ya. Iya, kalau kata Kak Sil itu kan bilang ya itu sanksi sosial gak sih gitu, karena ada triggernya, nggak mungkin netizen sekonyong-konyong langsung kayak gitu. Ya. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Tapi menjelaskan nggak sih Bang di dalam soal Agus mungkin dugaan pengancaman itu yang Bang sangkakan itu? Iya, itu kan masih kalau mereka kan berpikir
Mereka akan melakukan suatu pembinaan terhadap yayasan, bahkan akan mengaudit yayasan Novi kan. Soal Mbak Novi akan mengadukan Agus ke Kemensos. Nah, tanggapan Kemensos tadi seperti Ya kita sudah mengadukan duluan. itu memang boleh bang apa kalau uang itu nggak dipakai harus Nggak ada itu uang kan Kemensos belum diapa-apain, ngapain Agus diadukan? Justru Mensos lagi menjangkau mereka gitu. berarti Kemensos akan memeriksa Novi dan memeriksa rumah Agus. Ya pasti. Kalau Agus sudah diperiksa tadi ya. Bang, soal ada kementerian Termasuk pengecara-pengecara yang ngaku-ngaku dari donasi yang mau nyerang-nyerang kita itu juga nanti akan diperiksa. soal perjanjian, tidak adanya perjanjian, Kemensos menanggapi gak sih Bang terjadi? Oh enggak, jadi masalah perizinan aja. Mensos ini bicara tentang perizinan aja. Masalah bagi-baginya rezeki itu bukan itu. Saya minta ya kalau bisa kearifan lah. Kan awalnya tujuannya kan kebijaksanaan. Tujuannya kemanusiaan. Ya kalau bisa jangan solusi lah, jangan polisi ya. Kira-kira gitu. Berarti Yang setelah masuk ini sini kita departemen sosial jadi jangan sosial kita jadi ya kan? Betul nggak? Itu aja. Dengan datang ke Setelah sini, ini ada berarti titik terang berarti, Bang? Keinginannya apa bang? Keinginannya ada yang kapok gitu. Ya kan? Malah saya bilang kalau lu nyerang saya, wah senang banget gue nya, tapi udahlah kalau udah minta maaf ya baik-baik aja lah. mundur dikit tujuan itu. Mundur. Ini maju banget. Oke, cukup Bang. Oh jadi update terbaru sekarang masih membuka ternyata ya jalan damai gitu ya. Tadi kan bisa kita dengar juga tuh barusan tuh ya, kalau bisa jalan damai ya damai aja gitu kan, nggak perlu ke polisi-polisi katanya. Barusan iya kan takutnya memang salah dengar, satu people tolong dibantu ya menganalisa ya gitu. Iyalah ngapain lah polisi-polisi, mending damai aja enaknya gimana. Toh kalau polisi-polisi nanti yang ada duitnya mungkin akan ditarik lagi sama donatur, atau yang akhirnya diberikan udah serahkan aja ke Kemensos buat didistribusikan ke mana lah, terserah Kemensos gitu ya. Lanjut lagi nya? Lanjut. Berarti langkah selanjutnya apa Bang setelah ini? Langkah selanjutnya Agus fokus operasi buat hari Senin. Oh berarti udah ada titik terang ya Bang? Oh, bukan kayak ada uang itu belum bicara, nggak ada bicara uang. Operasi pakai uang pribadi bang? Apa BPJS bang? Nggak ada BPJS di operasi. Uang dari Krisnamurti lah dan kawan-kawan lainnya. Oke, sorry dipotong. Berarti Senin jadinya satu people nih, bukan Rabu kemarin. Jadinya Senin gitu. Terus juga terkonfirmasi bahwa uangnya dari Bang Krisnamurti dan teman-teman tadi untuk operasi Agus yang barusan dikasih tahu akan dilakukan di hari Senin gitu. Karena itu ditunggu-tunggu juga oleh apa namanya para Santi people tuh. Kapan nih gitu. Iya. Lanjut lagi. Lanjut. Kamu maunya kapan? Ini gue operasi tergantung wartawan. Kalau pada lihat besok libur ya besok ya gitu. Ntar kalau operasi kita diam-diam dimarahin sama wartawan. Bagus mungkin Agus tanggapannya gimana, rasanya sudah ke Kemensos hari ini? Ini operasi. Uang pribadi bang? Apa BPJS bang? Nggak ada BPJS di operasi. Uang dari Krisnamurti lah dan kawan-kawan lainnya. Kamu maunya kapan? Ini gue operasi tergantung wartawan. Kalau pada lihat besok libur ya besok ya gitu. Ntar kalau operasi kita diam-diam dimarahin sama wartawan. Bagus mungkin. Mungkin intermezzo, ice breaking gitu. Ya, masa nggak mungkin dong, masa jadwal operasi tergantung wartawan kan? Nggak mungkin dong, pasti tahu kan, tergantung kesiapan dokternya, rumah sakitnya, gitu kan, terus kondisi pasiennya gitu. Ada tidak ada wartawan, operasi tetap harus dijalankan gitu kan. Jadi ini mungkin aku pikirnya ice breaking aja, intermezzo, bercanda gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Agus tanggapannya gimana, rasanya sudah ke Kemensos hari ini? Sudah lega kah atau gimana bang? Dari biasa. Oh, Hebat banget Agus ngomong sekarang. seneng kah bang hari ini diajak Bang Farhan ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Emang tahu bang? Bisa merasakan. Oke. Merasakan. Iya, kadang-kadang teman-teman wartawan kan gini. Aduh, anjir jadi tukang sapu memang AC-nya,
aroma ruangannya, ya enggak. Terus bau-bau cat temboknya bisa kita lihat kan di sini ada kembang-kembang aroma kembangnya gitu. Sehingga dari kondisi lingkungan yang dia datangi dia bisa menggambarkan seperti apa nih gitu. Iya mungkin. Iya, dia bisa merasakan gitu. Iya, merasakan ada topi Pak Tani gitu ya. Iya, di dinding. Iya. Aduh, itu susah nih sapuinnya. Udah, pokoknya mah itulah jawabannya barusan Santuy People, dan part itu aduh lagi jadi cemilan-cemilan teman-teman netizen di TikTok, tolonglah ya. Aduh, sumpah ini rada sulit. Ini kita ke next aja. Cus. Ninyo, ya. Mamang biar ngaso sejenak ya, biar nggak terus nyapu-nyapu gitu ya. Ini ada pesan pihak Haji untuk Agus Salim setelah jalani sidang perdana kasus penyiraman air keras. Iya, jadi kemarin tuh tepatan sidang perdananya nih, dan banyak juga teman-teman netizen yang menunggu yang aku bilang tadi di awal. Kesaksian atau keterangan terdakwa dalam case ini adalah Aji gitu. Tapi kita sedikit penjelasan dari pihak kuasa hukumnya dari Menit 124 ceki-ceki. Play. Boleh tahu kenapa sih mungkin sampai akhirnya menyiram air keras? Kan orang bertanya-tanya, mungkin selain ada unsur memang kalau sekarang kan katanya sakit hati kalau tidak salah. Iya, itulah nanti akan disampaikan semua dari keterangan terdakwa, dan juga nanti kita akan bantu coba gali seperti apa kira-kira yang akhirnya mendorong Aji untuk melakukan penyiraman tersebut. Tapi memang poinnya adalah karena memang tadi juga sudah disampaikan ada pasal yang disertakan itu adalah perencanaan, nah itu nanti akan kita fokuskan. Jadi memang Aji sebenarnya tidak merencanakan itu, tapi kalaupun memang konstruksi jaksa mengatakan itu adalah perencanaan, itu nanti akan fokus pembelaan kita. Tapi sakit hatinya ini memang sampai benar-benar harus sakit sampai akhirnya menyiram tuh. Ya, kenapa sih Bang? Ya kalau keterangan dari Aji langsung, maka dia merasakan seperti intimidasi atau bisa mungkin perasaan yang kurang, akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang ada menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai ada mengenai matanya? Nah, itu kan nanti akan dalam kita akan sesuaikan keterangan Aji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang hari ini sudah dibacakan. Nah, kemarin Aji sendiri kan abang sudah sempat berkomunikasi juga dengan Aji. Mungkin apa sih yang disampaikan ke Aji ke abang mungkin? Ya. Awalnya tidak hanya menyiram badankah atau hanya ancaman aja atau gimana sih Bang awalnya? Iya, memang Aji itu sebenarnya melakukan ini kan bukan karena dendam yang seperti orang ingin mencelakakan mengakibatkan luka permanen apalagi mata kan, karena interaksi Aji pun dengan Agus itu kan baru hitungan minggu gitu kan. Nah, memang dia kesal pada saat itu dan dia melakukan penyiraman. Nah, penyiraman itu kan apakah ditargetkan ke wajahnya langsung Agus atau bukan? Nah, itu kan niat itu dan rencana tadi kan harus kita gali langsung dari Aji yang nanti di sidang. Biar nanti hakim pun melihat dan juga nanti kan jaksa akan menilai gitu. Karena ini kan pada akhirnya akan sampai pada pembacaan tuntutan nanti yang dilakukan oleh jaksa. Itu akan mempengaruhi pasal-pasal terapan nanti yang akan dipakai oleh hakim untuk memutus. Tapi Bang, intimidasi ini mungkin dilakukan hanya sehari atau memang berhari-hari sih ke misalnya kata Abang tadi yang diterima oleh Aji gitu. Iya, kalau keterangan itu memang ini sebenarnya akumulasi dari kekesalan Aji kan. Akumulasinya itu ya timbul pada saat kejadian itu kan. Itu kan ada perkataan-perkataan yang mungkin nanti akan saya sampaikan secara jelas juga di persidangan. Tapi memang Aji merasa ada perbuatan-perbuatan perkataan Agus yang memang kurang layak untuk disampaikan kepada Aji pada saat itu, yang akhirnya menimbulkan kekesalan dan emosi Aji yang meluap dan melakukan penyiraman tadi. Sudah berapa lama mereka kerja bareng? Kalau keterangan terdakwa klien saya itu dia berangkat dengan saya itu baru training itu 3 minggu ya? 3 minggu. Tapi kenapa sih sampai kepikiran akhirnya menyiram air keras gitu? Kenapa mungkin istilahnya gak ajak duel kah atau gimana gitu sampai akhirnya kepikiran untuk air keras saja gitu? Ya itu, ya memang sebenarnya ya tadi ya, Aji ini kan dalam kontrol emosinya dia yang tidak bisa manage di bawah pengaruh, bawah alam sadar dia kalau bisa dikatakan seperti itu kan. Akhirnya apapun yang ada yang dia miliki pada saat itu ya dia lakukan untuk melakukan penganiayaan terhadap Agus. Tapi sempat ada rasa penyesalan dari sampai sekarang kalau Aji sendiri terhadap sekarang? Sangat menyesal. Dia sangat menyesal, bahkan baru kemarin saya sudah melihat berbicara langsung dengan Aji. Dia sangat menyesal ini. Yang sangat disesali adalah bagaimana akhirnya dampak ini kan psikologisnya langsung kepada keluarga dan orang tuanya Aji gitu kan. Artinya ini menjadi pembelajaran dan pendewasaan juga untuk Aji
dan yang seperti saya bilang di awal, kita tidak membenarkan ini, tapi juga kita akan melakukan pembelaan dalam sisi tadi. Artinya ketika memang Agus sekarang sedang mengalami luka di mata dan memang target dia pada saat itu tidak ingin menyiram di bagian wajah yang nah itu yang nanti harus kita coba konstruksikan pembelaan kita di hadapan majelis hakim. Ini pinter nih kuasa hukumnya, riding the wave moment yang lagi ada gitu. Dia dulu kan di jadwal berikutnya adalah kesaksian terdakwa. Kalau nggak salah tuh ada di apa namanya, di wawancara fullnya. Sebenarnya harusnya bukan kesaksian terdakwa, tapi dia dulu kan kesaksian terdakwa ya. Mungkin karena momennya sekarang lagi seperti ini gitu ya. Nah katanya di situ mau dibuka, bener-bener dibuka gitu. Triggernya apa, perlakuannya seperti apa, terus yang tadi dimaksud kata-kata yang menyakitkan sama intimidasi itu yang seperti apa, kan dibuka semua gitu. Seenggaknya kalau yang aku tangkep nih ya dari strategi bapak pengacaranya, seenggaknya dihukum pasti dihukum gitu karena udah jelas kan perbuatannya. Tapi seenggaknya diringankan gitu. Karena nanti akan berpengaruh juga mungkin ya, bisa dilihat atmosfer di teman-teman netizen seperti apa, terus rekam jejak video saat diwawancarai di tempat A, tempat B, tempat C seperti apa gitu, cara dia mengungkapkannya, terus kan dibantah lagi katanya nggak kayak gini, dibantah lagi kayak nggak kayak gitu, bisa jadi pertimbangan. Mungkin akan targetnya mungkin pengacara pengen hakimnya mikir, oh ya pantesan lu gitu kali ya gitu ya. Aku kepikirannya kayak gitu. Karena apa namanya, sempat mikir kenapa ngeduluin kesaksian terdakwa. Oh biar momennya pas gitu. Terus juga biar dapat dukungan teman-teman netizen kalau lu nggak sepenuhnya salah nyiram, tapi karena lu lepas kontrol, sangat-sangat lepas karena di-trigger dibilang A, B, C, diintimidasi apa gitulah intinya mah biar dapat sudut pandang opini. Ya pantas digituin karena lu nya begini, begitu kali ya. Yang aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya. Mungkin satu people bisa mencoba menganalisa kenapa didulukan. Jadi di agenda berikutnya langsung kesaksian terdakwa gitu. Aku mau nge-scroll komen nih Santuy People nih Mamang. Cuma rada ngeri nih bacanya nih, tapi nggak apa-apa, scroll dulu aja nih. Oke, baru kali ini pelaku dapat dukungan dari banyak komen. Aku baca semua. Bela Aji termasuk aku sendiri. Semangat Aji, semoga Aji dapat keringanan. Saya berdoa semoga hukuman Aji diringankan. Pengen nyumbang untuk bekal hidup. 465 komen. Mayoritas mendukung Aji. Nah, ini dapat dukungan kan tim pengacaranya, makanya ngeduluin Aji. Iya. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Cus. Yo. Ya. Tadi dari kuasa hukum Aji, ini dari Agusnya nih. Ada dari Intan Investigasi. Agus Salim minta agar Aji dihukum seberat-beratnya setelah disiram air keras. Respon dari Agus ceki-ceki. Juga sih soal Aji katanya menyiram air keras itu karena adanya intimidasi dari kamu yang sering ketika waktu bekerja. Itu gimana sih tanggapan? Kemarin sidang. Kemarin sidang. Intimidasi buat orang. Kalau bilang intimidasi itu kan pendapat dia aja. Tapi katanya dia kan mau bertanggung jawab katanya Gus. Tapi putus komunikasi sama keluarga katanya. Putus komunikasi, orang dia juga nggak ada komunikasi dengan kita juga. Hanya dengan belakang. Dan dia sendiri katanya itu tidak direncanakan, hanya spontan untuk menyiram Agus itu. Kalau tidak direncanakan, nggak mungkin dia ngikutin kita dari belakang itu aja sih. Berarti nantinya akan dijawab sama sidang juga sama Agus. Nantinya kata kabarnya akan jadi saksi. Iya kan? Iya. Mas Agus siap nanti jadi saksi? Jadi saksi untuk sidang. Siap. Harap dihukum seberat-beratnya. Iya, diharap dihukum dia seberat-beratnya. Ada yang ingin disampaikan buat Aji, Mas Agus? Harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya, harus bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab lah atas perbuatannya sesuai hukum apa yang dia lakukan. Ya, sebenarnya pantas lah hukuman apa yang dia lakukan. Sampai saya tidak bisa melihat ini. Kan awalnya juga ada perjanjian, tapi perjanjian itu
tidak ada sama sekali. Boleh dimention lagi perjanjiannya atau waktu itu Mas Agus? Ya, dari pihak keluarganya mau biayain, tapi kan nggak ada sampai sekarang ya? Nggak ada inisiatif sama sekali. Komunikasi dari keluarga? Nggak ada sama sekali komunikasi dia ke kita. Ketika di awalnya dia pengen biaya berobat dari dia semua, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada. Pasca waktu di rumah sakit, kalau tidak salah dari pihak sana katanya sudah menghubungi. Ya. Iya, cuma sekedar ngomongin gitu doang, udah habis itu pergi. Itu pun juga biaya yang dikeluarkannya ya nggak perlu disebutin lah gitu. Tanya aja sama pihak keluarga dari sana. Oh, berarti masih komunikasi sampai sekarang jalan nggak sih bis atau nggak ada sama sekali dia untuk berkomunikasi, dan janji-janjinya pun udah nggak ada, udah hilang semuanya. Terakhir itu komunikasi waktu dia keluar dari rawat inap. Oh, rawat inap yang terakhir dia waktu pas kejadian. Iya, pas sempat di rawat inap 5 hari. Habis itu dia nggak ada hubungan lagi. Tapi dari pihak sana kan bilang katanya terus menghubungi. Bohong gitu. Bohong. Nggak di blok kan nomornya? Enggak. Waktu rawat inap itu cuma menanyakan kabar atau ada? Waktu itu bilangnya mau membiayai, tapi waktu itu ternyata dia didaftarin pakai Cemkesda. Jadi ya tahu sendiri kalau Cemkesda dia mereka nggak keluar uang juga. Dia sendiri sih sudah mengakui dan menyesal katanya itu. Ya harus itu. Itu kan memang perbuatannya, dia harus menyesal lagi. Harus kan mau operasi mungkin udah siap belum sih fisiknya? Udah siap belum? Kalau untuk operasi kita siap semua sih fisiknya gitu. Cuman kan ada beberapa ya siap lah. Yang operasi tapi nanti yang operasi apa nih? Matanya apa di matanya ada seperti apa kata dokter? Kalau itu nanti kita lihat prosesnya aja sih. Nanti kan dikabarin juga kalau misalnya mau kena operasi, pasti kita kabarin. Nggak mungkin kita nggak kabarin. Nggak jadi ke Singapura bang? Oh itu nanti dalam prosesnya kita tunggu kabar aja nanti dari paparannya gitu. Jadinya nanti yang Senin itu di GS ya? Ya insya Allah mudah-mudahan doanya yang terbaik seperti itu. Ya cukup. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, jadi dari Agus tetap meminta Aji dihukum seberat-beratnya. Tadi juga aku sempat dengar katanya Agus akan menjadi saksi juga, saksi korban mungkin ya di persidangan Aji. Ya. Kita tunggu gimana kesaksiannya gitu. Apakah akan ditanya-tanya juga oleh tim kuasa hukumnya Aji. Ya lebih menarik itu meliput persidangan ya sepertinya ya. Lebih menarik karena di ruang sidang di bawah sumpah lu harus bener lu ngomongnya ibaratnya gitu kan. Terus juga masalah tindakan operasi nanti nunggu kabar aja. Yang hari Senin nunggu kabar, mau dioperasi gimana nanti nunggu kabar aja. Yang di Singapura nanti nunggu kabar aja gitu ya. Jadi buat people yang penasaran nih kapan nih jadwalnya nih, pengen lihat seperti apa, mungkin kan mekanismenya kan ini jadi ilmu baru juga buat people. Ya nanti nunggu kabar aja. Sekarang kita ke nextnya. Cus. Ninyo, nextnya kita sempilin breaking news. Bapak Herwanto dengan beberapa lawyer mendatangi Peradi untuk laporkan Farhad katanya. Ini alasannya. Ini 1 jam yang lalu dari Intent Investigation. Kita lihat sedikit cuplikannya, ceki-ceki. Play. Nah jadi gini, saya sebagai seorang advokat ya, jujur aja, kadang saya merasa malu ya. Sekarang ini profesi advokat ini memang profesi yang terhormat ya, profesi yang mulia. Tetapi saya melihat di media sosial luar biasa lah. Ada yang sudah diganti pakai pakaian apa itu? Pakaian cewek itu apa namanya? Ada pakai daster. Ada advokat diganti pakaian daster. Ya, jadi diganti tubuhnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Peradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan dan tindakannya yang ya tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Nah, jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Siapa bang? Siapa yang ingin dilaporkan ya. Bang? Yang pertama ini ya jujur aja ini Farhad Abbas. Ya Farhad Abbas. Karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Nopi ya,
dia WA saya tuh. Nah, dia WA saya. Nah, ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja, nggak berteman juga nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WAan sama dia nggak jadi masalah juga. Tetapi sekali lagi, saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama Erdilau juga kenal, ya kan, sama Parhat kenal, sama Krishna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Jangan sampai maunya seperti saya di blok nih saya. Saya berapa kali di blok dulu waktu saya, nah ini UMKM kebetulan. Saya nerima kuasa di UMKM itu bulan Agustus. Saya langsung WA Parhat juga untuk duduk bareng bisa menyelesaikan. Dalam perjalanan di blok juga saya. Tidak mau berteman lagi. Nah sekarang dalam perjalanan dibuka lagi, sekarang di blok lagi. Nah maksud saya begini, kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blok, tidak mau berteman, apalagi dia pasang status nih. Ini kan salah satu pasang status nih kan statusnya nggak apa namanya nggak bagus gitu kan. Ini kebetulan saya kan pakai begini nih. Lihat nih, coba statusnya Parhat tuh. Itu menjadi salah satu pelanggaran kode etik juga, Bang. Ya iya, saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini coba pasang ini. Story WA ya, Bang? Ya? Story WA. Iya, di story WA. Nah, jadi kan maksud saya begini. Jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek ya saya nggak pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh, jangan sampai ada lagi apa statusnya Kak Sil kan, gitu tim sama saya, dibilang apa Tarsan apa segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang passionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Ya ibaratnya apakah orang ini kehabisan apa namanya mencari argumen hukum atau bagaimana, tapi yang jelas jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan apa namanya pro dan kontra dan sebagainya seperti itu. Saya berharap gini ya, saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah. Ya karena gini. Sabar Pak Herwanto, yang painfulnya langsung meluncur Santi People ini sengaja memang highlight aja ya. Sepertinya akan panjang ya. Bener-bener serangan bertubi-tubi dari beberapa lini gitu ya. Ya lagian sih kalau udah habis bahan mah ya nambahin bahan research gitu mungkin, kalau nggak ya udah habis nggak ada bahan lagi, gua bahan yang itu aja diulang-ulang. Ini nyasar sampai ke ranah personal yang akhirnya Pak Herwanto ini sepertinya tidak tinggal diam, yang akhirnya dilaporkan. Iya, karena banyak juga kan emang kayak pengacara-pengacara yang berseberangan begitu di luar kayak ya udah gitu, karena kan udah bukan di dalam kasus lagi nih gitu kan. Iya, lagi nggak ngebahas kasus nih. Iya. Ini panjang banget sampai sulit kita kasih nextnya. Nih ya, nextnya ada momen Agus Salim menangis saat merasakan kulitnya sakit. Ceki-ceki. Play. Assalamualaikum. Agus. Ini masuk Gus, saya Gus. Ini udah disiapin makanan buat Agus. Aduh, ini ada udang, ada toge, ada ikan, ada sengkel. Ya Gus. Tempat biasa duduknya. Halo guys, kita nyiapin Agus makan dulu hari ini. Enak. Iya. Kalau lompat mulu, sampai di sini tuh lompat. Kenapa? Kenapa? Iya sayang. Iya. Iya. Sabar ya Gus. Iya. Baik. Baik.
sakit. Udah seperti yang kita kayak gitu terburu-buru orang mobil. Misalnya deh nggak ada jadwal rumah sakit ya. Ya. Nggak usah nonton berita dulu ya, harus usah dengar berita. Iya, ya. dia dengar berita apa kali ya? Nggak usah didengarin. Ya. Yang tidak di Agus yang tahu ya kan? Enggak, saya nggak dengar. Aku sedih aja sama hidup Agus Bapak. Sabar ya, kita prihatin sama Agus. Orang yang ngebantu Agus malah kena dampak dari Agus. Iya. Ya nggak apa-apa, ada jalannya. Ada jalannya. Yang penting Agus yakin udah. Kan di sebagian Agus pasrah. Iya Pak, selain pasrah apa yang bisa Agus lakukan Pak? Ya Agus konsen dulu ya sama mau buat berobatnya Agus ini ya. Kan coba dimaksimalin sampai tawaran mukjizat yang lebih baik. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Masih jauh. Apa yang Agus rasakan dengan kulit Agus saat ini? Ini yang buat Agus gak nyaman tuh, kulit Agus. Kenapa Gus? Sakit, perih, nggak bisa tidur Agus. Kan Agus kan udah nggak lihat lagi, kenapa harus mempersoalkan kulitnya? Hah? Ya kan rasanya ke badan Agus Pak, sakitnya. Coba tunjukkan sebelah mana yang sakit. Ini digerakkan aja susah, tegang kulitnya mungkin. Aduh, nggak jadi deh. Kena luka. Masih basah ya, udah sebulan. Nggak tahu kok, tambah parah boleh. Terus usah dibuka. Bisa dibuka kan ikatnya lagi. Nggak usah. Ini Agus punya sakitnya bukan main-main guys. Agusnya sakitnya sakit betul. Kulitnya hancur. Itu berarti zat kimianya masih belum keluar sih? Iya. Ditekuk gini aja sakit. Dia nimbul kayak gini yang ngeri banget akunya. Kayak lagi. Iya. Kadang ada yang ada airnya cairan di dalam. Iya. Dia nggak nyaman. Gatal lah. Gatal, sakit. Ini ditekuk gini juga sakit ini. Diluruskan gini juga sakit. Tegang dianya. Apalagi ini parah banget ini. Enggak, itu di bebetnya terlalu kenceng kali. Mungkin. Soalnya kayak apa? Mama nggak ngerti permedisan. Cuman ngeliat mungkin ya. Aku lihat sekilas kayak itu nggak kekencengan apa di bebetnya gitu. Bisa jadi kemeng gitu kan tangannya ya. Kekencengan kali. Ya harus dibiasakan digerakkan, kalau enggak kan nanti makanya gue gerak-gerakan biasa. Kadang gue sakitnya ngelurusin kayak gini tuh, aduh sakit banget. Makanya gue suruh kalau nggak diperban kayak lengket gitu rasanya. Iya. Sabar Bos ya. Jadi kita bawa ke Singapura. Kalau misalnya di Singapura bisa mata sekalian kulit nggak apa-apa ya. Bisa. Uangnya ada Bos. Biar semangat ya. Iya Pak. Kasih ya Pak. Agus ini romantis sekali Agus nih kalau manggil istrinya sayang. Aduh, coba aja nggak ada konflik tuh ya. Mungkin sekarang udah penanganan keberapa kali ya, kan? Ya gimana tuh? Cuman aku sebenarnya penasaran, Mang. Penasaran? Iya, apakah memang harus nunggu matanya ditindak dulu baru kulitnya juga ditindak gitu?
Sebenarnya mungkin bisa paralel ya, setauku ya, selama dana itu ada, mungkin bisa lewat jalur eksekutif, paralel aja gitu. Nggak tahu juga tapi kita ada yang lebih berpengalaman ya. Tapi kan gini loh Nyo, sorry dipotong. Selama ini kan kegeser prioritasnya gitu loh. Ya itu makanya. Soalnya kalau dilihat dari kacamata netizen orang awam gitu ya itu maksudnya di kulit, kita ngomongin mata dulu ya, di kulitnya tuh kayak ya udah gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan. Iya, kalau di compare dengan ini loh, aku sederhananya mikirnya gini, di compare dengan penyebaran beritanya, itu silakan teman-teman Santai People ngebandingin juga, lebih banyak mana berita konferensi pers atau klarifikasi terkait konfliknya sama klarifikasi terkait update kesembuhannya, update penanganan medisnya gitu, pengobatannya gitu. Bisa dihitung sendiri kok. Gitu. Tolonglah ya. Ini kayaknya memang butuh pereda ini tensi. Kita ke TikTok nih meluncur. Nio, ini mungkin cukup bisa meredakan tensi dari drama Halu 2 konten kreator TikTok yang posting konten tentang Agus yang ke Kemensos. Yang dikomen sama Pratiwi Novianti. Nih, di sini ada netizen yang komen, loh bukannya dia ada jadwal operasi ya katanya Rabu. Teh Novi cuma komen ketawa. Teh please aku cuma nanya jangan somasi aku. Lah Mbak Novi ngakak katanya. Kadang Teh Novi suka tolonglah iseng. Ada lagi satu lagi meluncur. Nih di video yang barusan yang di repost mungkinnya di TikTok, ada Pratiwi Novi official yang komen juga, perbannya banyak lagi ya. Sampai ditunggu tuh. Paling seru kalau Tenovi udah komen bahas perbannya udah banyak lagi ya katanya. Tolonglah. Mungkin kan kemarin sempat terlihat sedikit tapi sekarang banyak lagi. Mungkin karena ada perubahan kondisi gitu kan, penurunan drop gitu jadinya ya sesuai sama pertanyaanku tadi berarti kan. Langsung kelasnya aja deh, meluncur. Nyo. Ya. Sebenarnya aku nggak tega nggak habis pikir ya. Cuma di TikTok banyak banget yang nge-repost ini. Apa tuh? Dan kurang ajarnya di-repost juga sama Teh Novi. Bisa Santai People bisa ke akun TikToknya Teh Novi, lihat part repostnya ada video ini. Ceki. Play. Saya agak sulit bisa memahami nalar argumen Anda tadi ya, karena ketika saya tanya pun tampaknya jawabannya tidak begitu jelas. Saya mengatakan di Twitter bahwa yang pintar gratis. Oh, jadi tidak semuanya gratis? Ya, yang bodoh bayar gitu. Kita kalau Anda sekolah waktu itu Anda termasuk yang gratis apa yang bayar? Saya bayar. Anda bayar? Iya, karena ya kita nunggu kelanjutannya seperti apa. Mamang sih nggak sabar pengen ini batuk, pengen langsung ke ke update sidang Aji gitu, pengen tahu penasarannya. Suka aing mah yang ngeposting, yang repost tolonglah. Yaudahnya sambil nunggu kelanjutannya aja lah, nanti update-nya kayak gimana, berarti apa udah Mamang matiku tuh. Sekarang kita menuju ke setting Super Thanks. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kali ini ada dua. Super Thanks dua. Yang pertama ada Saninata. Akhirnya setelah dicecer berita-berita yang bikin emosi, akhirnya ada berita adem sejuk ya, timnas menang. Sekarang bikin emosi juga kakak Saninata. Jangan sedang dulu Anda, tolonglah. Lah saya ditutup sama Iblis Alim, senyum terus sampai pipi pegel nih katanya. Asli ya, semoga nanti ada kabar gembira lagi tentang timnas ya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Mamang, abu yang mabal, pakun yang baru bangun, tapi mangkok cabut dulu dan ciao.